Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin nih. Sehat Bang Jain? Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kita sering mendengar di televisi atau di media-media sosial lain ya, ada orang yang dia bercerita, itu dulu saya membantu keluarga saya menghidupi dia sampai dia berhasil. Nggak pernah dia bilang terima kasih sama saya. Sampai sekarang saya susah, dia juga nggak mau membantu saya. Kadang orang tua sama anak juga ada seperti itu. Ngeri-ngeri sedap itu kalau gitu. Itu kalau Pak Ustadz situasi seperti itu ya, itu gimana kita harus menyikapi? Kan ini tontonan Pak Ustadz, itu mendidik enggak, atau gimana kita harus memaknai itu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang itu di medsos atau di TV itu ada orang-orang yang punya karakter seperti itu, ya jadi sebenarnya ya kita bisa belajar, bukan mau nyalain orang tersebut ya, bukan, tapi belajarnya gini, kalau dulu saya membantu dia, membantu dia dan berhasil dan dia tidak berterima kasih. Nah, kalau memang omongannya itu betul, dulu saya membantu dia, nah kan nanti yang dibantu tanya, kan dulu saya nggak minta bantuan. Nah, malah gitu jadinya bisa ya. Kan gitu. Iya. Kan saya nggak minta bantuan, kamu yang membantu saya. Lah saya, ya kalau saya nggak berterima kasih kan nggak apa-apa. Kalau jawab gitu gimana Pak? Iya juga ya Pak Ustadz. Tetapi di situ kan ada drama di hadapan Allah Ta'ala. Pada saat seseorang itu memberikan bantuan, apa yang dia cari dengan memberi bantuan kepada orang lain? Dia cari hanya menolong karena kasihan. Bisa jadi ya Pak Ustadz itu. Atau dia memang menolong karena Allah. Nah, ini. Ustadz, kalau tadi Ustadz waktu dia dulu menolong, taruhlah ikhlas, dicatat sebagai kebaikan. Kemudian sudah berpuluh-puluh tahun, catatan kebaikannya itu udah paling bawah lah istilahnya. Oleh malaikat raqib nih ceritanya kan. Tiba-tiba udah puluhan tahun diungkit lagi, ya kan? Itu kan berarti kan catatan yang di bawah diambil lagi tuh Ustadz, istilahnya seperti itu. Kemudian dicoret gitu kan? Apa demikian Ustadz? Insya Allah seperti itu. Makanya kalau kita itu melakukan sedekah atau infak, itu tidak boleh kita berkata kasar terhadap apa yang kita berikan kepada seseorang tersebut. Tidak boleh. Jadi itu berkata kasar tidak boleh, apalagi mengungkit, kemudian apalagi ada dengan emosi, dengan ingin orang yang kita bantu itu membantu kita lah, kan jadi lucu. Pamrih ya. Ada pamrih, makanya itu banyak sekali kesalahan di hadapan Allah Ta'ala. Makanya dulu saya pernah cerita, sampai kapan kita menjaga infak sedekah kita atau amal-amal baik kita yang kerjakan sampai kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kita jaga. Makanya jadi kalau catatan diserahkan istilahnya ada kesan seperti itu belum tentu aman. Belum tentu aman loh. Orang itu kelihatan dia sholat dulu, bisa aja murtad kok. Iya benar. Lah gimana kan gitu. Jadi kita harus memahami catatan-catatan yang tidak baik yang diambil lagi kemudian di stip ya, kasarnya seperti itu, kemudian menghancurkan amal-amal soleh yang lain, itu juga jangan seperti itu. Nah, orang-orang yang melakukan hal tersebut bagaimana? Apakah dia melakukan pada saat membantu itu karena Allah atau tidak? Benar. Nah, ini harus dipahami. Nah, makanya karena dia tidak karena Allah, nah ngomonglah dia. Pada saat itu dia pasti akan
Kalau orang Jawa itu mengundat-undat namanya itu, jadi mengungkit-ungkit lah istilahnya. Itu kan Ustadz yang saya bilang dari awal tadi, ada juga orang tua sama anak seperti itu juga. Yang ngungkit siapanya nih? Orang tua. Oh, orang tuanya. Karena anaknya ini istilahnya bandel gitu, kesel nih orang tua. Ini anak nih dari dulu, dari kecil Udah dilahirkan gitu ya. dididik, habis jual sawah segala macem gitu kan, nggak tahu terima kasih sama orang tua, ngelawan sama orang tua gitu kan. Ya sama, itu nggak ikhlas. Nggak ikhlas, itu nggak ikhlas. Jadi nggak ikhlas. Yang mengajak sujud kepada Allah Ta'ala itu malah begini, sini nak duduk. Kenapa kamu selalu ngelawan orang tua? Padahal dulu orang tua itu didik kamu itu baik-baik, dan itu ya. Sampai kamu sekolah, sampai pinter S2, S3 yang biayanya itu ratusan juta itu. Nah itu sampai jual tanah, jual ini. Apa kamu itu ya nggak melihat susah dan sedihnya orang tua? Nah itu didik, bukan tidak ikhlas. Itu namanya nasihat atau apa itu Pak? Ya, itu didik namanya. Oh, mendidik. Agar mengerti. Tapi kalau dasar anak ini, nah itu tidak ikhlas jelas. Walaupun kalimatnya mirip, oh itu nggak ikhlas karena dia marah. Ada marah di situ. Padahal kalau mamanya diberikan lagi, kenapa coba? Yang begitu itu tadi Ji, omongannya yang begitu. Oh dasar anak ini anu. Ini biasanya anak itu ndablek ya dia sendiri sebenarnya. Karena orang tuanya ya. Tapi saya balik. Kalau ada orang tua bilang, nak sini duduk, dikasih tahu. Nah biasanya anaknya malah nggak nakal loh itu. Nah ini hanya cerita aja. Kalau orang tuanya begitu dan dua-dua orang tuanya bapak ibunya begitu, anaknya nggak nakal. Didudukin duduk, dikasih tahu nangis gitu, minta maaf. Nah ini yang hebat malah orang tuanya sebenarnya. Iya, kasih tahu baik-baik nangis seperti itu. Jadi nanti itu kan juga mencoba nyari cara gimana. Mbok kamu itu kalau aku mintain tuh ini nanti dengerin dulu. Dengerin aja dulu. Nah tinggal betah-betahan ya. Betah nggak dengerinnya begitu? Tinggal betah-betahan sama setannya nih Pak Ustadz. Udah ada bocorannya dipanggil sini nak gitu. Nggak cuma sini nak, sini yuk. Gitu. Berani nggak tinggal gitu? Udah dikasih tuh. Iya. Jadi seseorang itu kalau dia itu sudah mengeluarkan nasihat, sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan ini itu yang bentukannya materi, nggak usah diungkit. Karena kita tahu materi ini kan miliknya Allah sebenarnya. Jadi nggak perlu diungkit, apa yang harus diungkit? Ini titipan Allah aja. Yang Ustaz tadi bilang, orang dia juga nggak merasa minta. Masih kecil Bobnya. Tambah marah tuh. Kan dia nggak minta, kamu yang ngasih. Kalau saya nggak berterima kasih kan nggak apa-apa kan gitu. Dasar nah kan marah jadinya ya. Jadi harus belajar seperti itu, harus belajar sebenarnya. Namanya ikhlas itu susah. Ikhlas itu susah. Jadi ikhlas itu nggak di mulut sebenarnya. Itu sampai nyawa kita diambil oleh Allah Ta'ala itu terjaga keikhlasan itu. Rumit nih. Bukan rumit. Ya emang teorinya seperti itu. Jadi Pak Ustadz gimana ya caranya supaya ikhlas itu betul-betul tertanam di dalam diri masing-masing kita. Ini kan kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Ini belajar pertama itu adalah dengan makan dulu nih. Kalau kamu makan sehari 5 kali, dijadikan makan 2 kali, ikhlas nggak kamu? Itu dulu aja. Kalau secara teori mestinya nggak ikhlas ya Pak Ustadz ya. Karena biasanya 3 jadi 2 itu. Nah, kalau kamu teori aja nggak ikhlas, apalagi beneran kan gitu. Iya. Sebenarnya keikhlasan itu diawali dari tetap belajar agama dengan baik dan benar, kemudian juga diamalkan. Gimana maksudnya? Gini loh sebenarnya. Istilahnya kalau kita itu sebagai manusia kita nih ya, kita itu tahu. Makanya kalau ibaratnya ikhlas itu diawali dari orang yang senang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Atau bukan senang ya, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah. Nah, orang yang paham tentang rasa syukur inilah dia itu nanti paham tentang keikhlasan.
Jadi apapun yang dia lakukan itu atas ini Allah, campur tangan Allah. Iya, kebaikan yang kita kerjakan itu sebenarnya atas campur tangan Allah, nggak mungkin dari kita. Berarti perang melawan hawa nafsu ini Pak Ustaz. Bukan perang melawan hawa nafsu, ya belajar dulu sehingga dia tahu bahwa apa yang saya kerjakan inilah Allah. Bukan kita merasa Allah, bukan. Ini pasti dari Allah kasih. Kalau sudah dari Allah kasih, berarti ini kan kita memberikan sebagian titipan Allah dari kita ini, kita kasihkan kepada orang lain. Pada saat orang lain itu kemudian kita kasih lagi, kita kasih lagi, kita kasih lagi, kemudian kita beralih ke orang lain dulu, kamu kurang ajar, nggak pernah nganu. Lah, ya kita nggak perlu sakit hati yang seperti itu. Karena ini Allah. Nah, kalau umpama pada suatu ketika Allah menguji kita umpamanya ya, menguji orang yang tersebut yang dia belajar bahwa semua kebaikan yang saya berikan pada orang lain ini dituntun oleh Allah Ta'ala, berarti itu juga disyukuri. Nah, suatu ketika Allah menguji orang yang seperti ini dengan diturunkanlah rezekinya. Dia bagaimana memberikan? Tetap aja dia memberikan, cuma sebagiannya digunakan untuk keluarga karena dia punya keluarga, tetap memberikan walaupun tidak besar tapi memberikan. Dan di sini dinilai oleh Allah Ta'ala. Tetap husnuzon deh. Tetap husnuzon kepada Allah Ta'ala dengan keadaan. Nah, itulah dia mencoba mencoba memberikan sebagian hartanya yang kemarin itu besar dia berikan, sekarang sempit itu juga dia berikan kepada orang lain. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Nah, seperti itu. Jadi iya, dia memberikan pemberian dari Allah Ta'ala, menyedekahkan, infakkan dalam keadaan lapang maupun sempit itu dia berikan. Nah, di titik ini kan ketahuan kalau dia memberikan karena Allah tetap, walaupun sedikit karena Allah tetap lillahi ta'ala, dia tidak mencari kembalian uang yang besar dari apa yang dia berikan, dia mencari ridha Allah Ta'ala. Masuklah dia masuk ke arah muttaqin, masuk dia menjadi muttaqin. Sebenarnya di titik itulah orang itu nggak sadar bahwa Allah itu yang memasukkan dirinya itu ke dalam golongan orang-orang yang takwa, walaupun masih dalam takwa yang sedekah. Nah, di titik ini dia nggak akan, ya Allah kenapa orang yang dulu saya tolong, walaupun nggak ngomong di YouTube, nggak ngomong di TV, dia hanya diem. Ya Allah kenapa orang-orang yang dulu saya bantu, saya tolong kok nggak nolong saya. Itu nggak boleh ngomong, walaupun dia ngomong sendiri nggak boleh. Itu tetap namanya gerundel kepada Allah Ta'ala, itu tetap namanya tidak ikhlas. Enggak, dia tetap aja husnudon kepada Allah Ta'ala, tetap aja dia beri walaupun sedikit, dia beri walaupun sedikit. Nah, di titik-titik itulah sebenarnya orang tersebut dinilai oleh Allah Ta'ala takwa. Nah, makanya yang namanya ikhlas itu susah, tetapi harus kita lakukan. Awalnya adalah kita senantiasa bersyukur atas titipan Allah, baik karunia bentukannya tubuh kita ini, udara, kemudian tahap-tahap di tubuh, ya bisa buang air kecil, bisa BAB, bisa buang angin, bisa makan, bisa mendengar, itu kita syukuri setiap saatnya. Wong itu sejak kecil itu Allah sudah menitipkan, kenapa itu kita tidak syukuri? Nah, kita syukuri semuanya. Semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kita syukuri, walaupun itu tidak dalam bentuk harta, tapi itu harta yang paling tinggi itu yang malah itu. Insya Allah seperti itu. Tanpa harus mengharapkan nikmatnya itu ya Pak Ustadz ya, kan seperti Pak Ustadz sering sampaikan, kalau kita pandai bersyukur Allah tambah nikmat. Nggak usah dipikir nikmat. Nggak usah dipikir, kerjain aja bersyukur. Kok pingin ditambah lagi, udah tahu Allah itu tugasnya. Nggak usah kita pikir-pikir, kita ingin-ingin, ya Allah saya sudah ini nih, kemana ini nikmat yang mau katanya Engkau mau memberi. Kamu plase lagi itu. Nah, dia itu sejak awal itu udah bertahun-tahun begitu, sejak awal dia bersedekah itu yang dia cari itu hanya tambahan sebenarnya. Jadi Allah sudah tahu. Belajarlah ikhlas apapun bentukannya. Nah, orang-orang yang seperti itu ya dia imannya kepada Allah Ta'ala kurang. Ya prihatin lah, tapi ya jangan, kalau kita mau belajar ya belajar jangan seperti itu ya. Karena ujian Allah itu macam-macam ya, bisa dari orang tua kita diambil oleh Allah Ta'ala itu diuji, bisa dari sesuatu yang kita senangin diuji, diambil oleh Allah Ta'ala yang kita senangin itu tetap diuji. Banyak hal ujian-ujian yang
Kalau kita pikirkan itu kadang-kadang saya nggak mau kalau diuji yang seperti itu, kan begitu ya. Boleh. Tapi sebelumnya adalah taubatlah dari apa yang kamu kerjakan dulu. Boleh, saya kasih jalan. Alternatifnya taubatlah dengan apa yang kamu kerjakan dulu. Taubat setiap saatnya, setiap waktu. Kamu seorang Islam, taubatlah dan jangan lakukan lagi. Nah, itu baru mudah-mudahan ujiannya yang nggak terlalu berat. Amin. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini kita bisa memahami sehingga paham bahwa ikhlas itu sulit. Ikhlas itu sulit. Ya, wong kita sholat aja kita sholat di musola, di masjid itu ada yang nonton saya nggak, masih aja punya pikiran seperti itu. Nonton saya. Ya ada lah seperti itu. Saya kalau sholat harus jadi imam, ya ada orang-orang seperti itu ya. Benar, jadi ya begitulah ya. Keikhlas itu sulit sebenarnya. Itu berkecamuk di dalam hati setiap manusia, khususnya ya orang Islam itu ya seperti itu. Ya, makanya kita harus hati-hati. Belajar ikhlas itu sulit. Belajarlah dengan baik sehingga keikhlasan demi keikhlasan itu bisa tercatat benaran di hadapan Allah Ta'ala. Mulut itu harus belajar untuk diam pada saat kita melakukan sesuatu kebaikan. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu Allah bisa menggolongkan kita termasuk ikhlas. Amin. Di dalam mengerjakan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang, tugas kita sebagai seorang Islam. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. PR semakin banyak nih sih. Selalu jadi banyak PR-nya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa lagi di video-video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.